bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan insyaallah kami lanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagai rahmat dan alamin. Demi jemaah yang berbahagia, insyaallah kita menyampaikan kepada pada malam hari ini yaitu Ustaz Dr. Haji Muhammadiyah Yunus MPD. Ustaz Dr. Haji Muhammadiyah Yunus MPD dan Imam Tarwi Ustaz Abdul Samad. Sebelum kita mendengarkan Imam Tarwi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan laporan keuangan perusahaan agar dan sini dan hubungan pasar tanggal 10 April 2023 20 Ramadan 1444 Hijriah. Ada pusat nasional sebesar Rp7.482.000. Kemudian penerimaan pertama yaitu infak dari Ibu Zulaika Iskandar Haji sebesar Rp50.000. Kemudian isi peta infak malam ke-19 Rp356.000. Total penerimaan Rp460.000. Kemudian pengeluaran pembinaan jemaah tabligh malam Rp26.000. Jadi saldo akhir Rp7.288.000. Demikianlah kami dan kepada Ustaz Dr. Haji Muhammadiyah Yunus MPD untuk menyampaikan kuasanya. Kehormatan Ustaz. Bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Muhammad Cheng Ho Tanjung Bunga, demikian pula kepada para pemirsa MMCHTB TV channel. Ini rupanya dilakukan live streaming. Izinkan saya menyapa semua yang mengikuti tausiah malam ini dengan sapaan Islami sebagai bentuk penghormatan dan doa sesama kita. Uhyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama tentu kami mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita atas segala nikmat dan ridho serta keberkahan Allah yang diberikan kepada kita, insyaallah, hingga kita masih diperkenankan untuk menikmati suguhan Ramadan, di mana malam ini kita memasuki malam ke-20, malam terakhir dari 2/3 Ramadan. Ada ulama yang membagi Ramadan menjadi 3 bagian.
di mana 10 malam terakhir itu lebih populer. Dalam beberapa hadis disebutkan asyaratul awakhir, 10 malam terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keteladanan kepada kita untuk lebih meningkatkan intensitas ibadah. Bahkan beliau di 10 malam terakhir senantiasa beriktikaf di masjid. Pada malam ini kita tentu bersyukur bahwa tidak banyak orang yang mendapatkan nikmat iman sampai detik ini. Buktinya Masjid Muhammad Cheng Ho di Tanjung Bunga yang begitu luas dan megah ini hanya dihadiri oleh 3 saf jamaah. Tapi alhamdulillah syiar dan dakwah terus meluas karena kita juga bisa berdakwah melalui live streaming seperti yang dilakukan saat ini, dan itu juga dilakukan di Masjid Muhammad Cheng Ho yang lain, seperti halnya juga Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Kabupaten Goa di Jalan Hertasning Baru. Jamaah rahimakumullah, ada yang bilang tidak dirasa ini bulan puasa berjalan, tahu-tahu kita sudah sampai di malam ke-20. Lalu disanggah oleh yang lainnya, dia katakan, apa tidak dirasa setiap hari kita setiap sore kita lapar? Tapi sebenarnya yang dimaksud dirasa atau tidak dirasa adalah bagaimana membedakan orang yang menyikapi Ramadan. Bagi mereka yang mengatakan tidak dirasa, itu benar, karena yang lebih banyak dia rasakan adalah halawatul iman, manisnya beriman, sehingga setiap detik perjalanan waktu di bulan Ramadan menjadi selalu penting dan lebih fokus beribadah. Maka yang dirasakan adalah manisnya beriman, dan perjalanan waktu tidak terasa. Bahkan yang ada adalah perasaan khawatir kalau Ramadan cepat usai. Dan benar, sekarang kita tinggal 10 hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Sebaliknya orang yang tidak fokus terhadap puasanya terasa lama sekali kapan berakhir Ramadan ini. Baru aja 2 hari Ramadan yang dihitung 28 hari lagi orang lebaran. Nah, coba. Inilah perbedaan antara orang yang puasanya benar-benar memanfaatkan Ramadan dan mereka yang biasa-biasa saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Beliau menyatakan genggam erat Ramadan itu dengan geraham. Maksudnya jangan sampai terlepas. Dengan kata lain bahwa kita menginginkan setiap saat kesempatan di bulan Ramadan kita manfaatkan secara maksimal. Ada yang mengatakan, ya Ramadan tahun lalu kurang maksimal. Sudahlah, tahun lalu sudah lewat, tapi jangan sampai Ramadan tahun ini terlewatkan. Ini masih ada 10 hari ke depan. Kenapa? Karena tidak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan dan menjamin kita bakal ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Jangankan tahun depan, bahkan sampai akhir Ramadan ini belum tentu kita bisa sampai di penghujung Ramadan. Bahkan sampai besok kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Dan tidak seorang pun yang tahu di belahan bumi mana, dalam keadaan apa Allah tiba-tiba mencabut nyawa kita dan semua selesai.
Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Jamaah rahimakumullah. Maka orang-orang yang beriman akan senantiasa menjadikan setiap momen waktu di Ramadan menjadi momen penting untuk melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah dari bahasa Arab yang diambil dari akar kata hasaba yuhasibu hisabatan muhasabatan. Kita mungkin sudah familiar dengan kata hisab dan ru'yat atau ilmu hisab. Hasaba yuhasibu berarti berhitung. Secara bahasa muhasabah berarti menghitung-hitung, atau mungkin lebih tepatnya kalau kita menggunakan istilah mengevaluasi atau mengintrospeksi diri, sambil kita berikhtiar bahwa jangan sampai masih sama dengan kemarin. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana yaumahu mithlu amsihi fahuwa maghbunun, bahwa barang siapa yang ibadahnya, prestasinya hari ini masih sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Kenapa rugi? Karena waktu terus berjalan, waktu terus berlari, tapi dia tidak menunjukkan peningkatan. Itu yang tersirat di dalam surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa bertausiah, saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang bersabar. Nah jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah menyatakan, wa man kana yaumahu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, dikatakan celakalah orang yang justru lebih baik prestasinya kemarin daripada hari ini. Man kana yaumahu khairan min amsihi fahuwa rabihun, yang beruntung adalah mereka yang prestasi hari ini lebih baik dari kemarin dan senantiasa berikhtiar, ya, tomorrow will be better, besok harus lebih baik dan lebih baik lagi. Kita masih punya 10 hari terakhir di Ramadan untuk kita maksimalkan. Jamaah rahimakumullah, sampai penghujung Ramadan semoga kita semua mencapai goal kita, tujuan kita. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, berbicara tentang takwa, tidak sempurna ketakwaan seseorang apabila dia tidak menyeimbangkan antara ibadah mahdahnya dengan muamalahnya. Coba perhatikan surah Ali Imran 112, duribat alaihimudz dhillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Ada 2 elemen yang harus diseimbangkan untuk membuktikan ketakwaan seseorang, karena kita akan diperhadapkan dengan permasalahan dimanapun kita berada, kecuali kalau kita memperbaiki hubungan kita secara vertikal kepada Allah, hablum minallah, dan perbaiki hubungan secara horizontal sesama manusia, hablum minan nas. Berbicara tentang ini, maka jamaah rahimakumullah, ada banyak sekali contoh teladan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang bagaimana menyeimbangkan antara hubungan baik sesama manusia tetapi juga tetap memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan ada satu riwayat yang saya ingin ungkapkan pada kesempatan ini, kisah seorang ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sepanjang hidupnya dia senantiasa beribadah kepada Allah, maka kita beri nama ahli ibadah ini sebagai Al-Abid. Suatu ketika dia berjumpa dengan Nabiullah Musa sebelum Nabi Musa menghadap kepada Allah di Bukit Sinai. Si Abid ini kemudian meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa, saya tahu engkau akan berjumpa dengan Allah.
bolehkah saya menitip satu pertanyaan? Tolong ditanyakan kepada Allah di akhirat nanti, tempat saya di mana? Di surga atau di neraka? Kita tahu ya bahwa Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya, dia disebut kalimullah karena diberi kemampuan bisa berdialog dengan Allah. Maka berangkatlah Musa ke Bukit Sinai, berjumpa dengan tanda-tanda kesucian di situ, kemudian berdialog dengan Allah dan dia sampaikan, ya Allah, ada hambamu yang taat beribadah, dia menitipkan pertanyaan, di akhirat nanti tempatnya di mana? Di surgakah atau di neraka? Dan Allah menjawab, sampaikan ya Musa, tempatnya di neraka. Mendengar itu, sesungguhnya Musa merasa tidak yakin dengan apa yang dia dengar, dan dia menjadi tidak tega untuk menyampaikan kepada si Abid. Oleh karenanya Musa berusaha menghindar, tapi setiap kali dia menghindar, tetap saja ketemu dengan si Abid ini, dan Abid itu menagih, ya Musa, apa jawaban Allah? Kalau Allah menjawab bahwa tempatku di surga, saya pasti bersyukur. Tapi toh kalau saya masuk di neraka, saya harus ridho menerima, dan sekiranya itu memang tempat saya nanti di akhirat, mumpung saya masih sempat dan punya kesempatan untuk berdoa, saya mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan tubuh saya sebesar neraka, sehingga tidak ada lagi nanti orang yang bisa masuk ke dalam neraka, karena saya tahu betapa perihnya menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka. Mendengarkan itu Nabi Musa terenyuh, dan dalam hati Musa berpikir, barangkali saya yang salah mendengar jawaban. Maka Musa balik lagi ke Bukit Sinai, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah saya tidak salah dengar tadi? Hambamu ini orang yang sangat baik. Di mana sesungguhnya tempatnya? Apakah di neraka atau di surga? Lalu Allah menyatakan, hai Musa, sampaikan sekarang ini dia tempatnya pindah ke surga. Musa sadar bahwa tidak salah yang tadi, tapi mengapa begitu cepat berubah dari neraka ke surga? Lalu Allah memberikan kepada Musa alasannya bahwa sebelumnya dia itu taat beribadah, dan dia habiskan waktunya hanya beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak ada hubungan muamalahnya sesama manusia. Tapi karena doanya yang mengharapkan agar dia sendiri yang masuk neraka, jangan sampai ada orang lain yang menjadi ahlun nar, menunjukkan bahwa dia peduli sesama manusia, dan itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, jangan tanya apakah riwayat ini ada sanadnya, mana hadisnya. Anak-anakku sekalian, nanti kalau belajar ilmu Al-Quran hadis, ada bagian dari ilmu itu yang disebut dengan Israiliyat. Tidak ada hubungannya dengan negara Israel ya. Kisah-kisah yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Tetapi ada banyak kebaikan yang barangkali kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, bahwa belum sempurna ketakwaan seseorang kalau tidak menyeimbangkan kedua hal tadi, ibadah mahdah, ketaatan ibadah kepada Allah, dan juga hubungannya sesama manusia. Itulah mengapa ada orang yang disebut al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Siapa mereka? Mereka yang datang menghadap kepada Allah membawa banyak sekali pahala dari ibadah mahdah, tapi dosanya sesama manusia, dia suka gibah, dia memutuskan silaturahim, dia ambil hak orang lain, dia zalimi bahkan orang lain. Orang seperti ini yang mungkin dia tidak sadar dia mengumpulkan dosa-dosa sama manusia, dan di akhirat pahala ibadah mahdahnya jadi habis untuk menebus dosa-dosanya sampai saldonya nihil. Kemudian digambarkan ketika masih ada orang yang dia zalimi, maka orang yang dia zalimi itulah yang dosanya diambil lalu dipindahkan kepadanya. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-muflis, orang yang bangkrut
sebangkrut-bangkrutnya. Wa naudzubillahi min dzalik. Nah, Ramadan datang memberikan kesempatan kepada kita untuk intens beribadah, bukan hanya ibadah mahdah tetapi juga ibadah muamalah. Kenapa? Karena kita berpuasa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus dengan berpuasa kita bisa ikut merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh mereka yang jangankan di bulan puasa, di bulan Ramadan, tapi sepanjang hari senantiasa dalam keadaan lapar. Dari situ kemudian kita berempati, kita berbagi, kita mengeluarkan zakat harta, zakat fitrah bahkan menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan, dan juga zakat infak dan sedekah yang lainnya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi tambahan wawasan dan referensi untuk meningkatkan keimanan kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho di Tanjung Bunga ini. Begitu juga dengan pengelola MMCHTB TV channel yang mungkin nanti akan mempublish ini melalui kanal YouTube ataupun di beberapa account media sosial lainnya. Semoga ini semua bisa menjadi syiar dan dakwah, dan kita kirimkan menjadi amal jariah bagi pendiri Masjid Muhammad Cheng Ho ini, dan juga rumah tahfiz anak-anak kita yang menghafal di Bosowa ini. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah atas segala perhatiannya, sekaligus terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf bahwa malam ini karena masih ada kegiatan pesantren Ramadan, saya tidak ikut salat tarawih berjamaah di tempat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.